Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan manusia dunia akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat ini umat Islam belum mampu atau belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Karena apa? Karena mereka belum buat pengorbanan dan perjuangan untuk agama. Tapi para sahabat dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka telah buat pengorbanan dan perjuangan mati-matian habis-habisan langsung bersama Rasulullah SAW. Sehingga asbab itu Allah tanamkan dalam diri para sahabat yaitu sifat-sifat yang mulia. Yang diantaranya ada 6 sifat. Pada zaman ini apabila umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka pun akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat tersebut ialah: yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk al khudu. Yang ketiga, ilmu ma'al zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niyah atau meluruskan niat. Yang keenam, dakwah dan tabligh. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksud dan tujuannya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Adapun keuntungannya, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa meninggal dunia sedang ia mengetahui atau meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis kedua, man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuh lisanah dakhala min ayyi abwabil jannah syaa. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, sedang di hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarrah atau debu akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Adapun cara mendapatkan hakikat iman yaitu la ilaha illallah, yaitu dakwakan pentingnya iman. Yang kedua, latihan dengan cara membentuk halaqah iman, majelis yang di dalamnya membicarakan tentang pentingnya iman. Karena keberadaan kita di tengah-tengah makhluk membuat kita yakin, membuat kita melihat bahwa manfaat dan mudarat datangnya dari benda-benda, dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Itu kita nafikan, kemudian kita isbatkan bahwa manfaat dan mudarat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah karuniakan kepada kita hakikat iman. Muhammadur Rasulullah, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara mengikuti cara hidupnya Rasulullah SAW. Karena seluruh cara hidup telah tertolak. Cara hidup yang di dalamnya ada nur, ada kejayaan, ada kesuksesan hanyalah cara hidupnya Rasulullah SAW. Keuntungannya, Nabi SAW bersabda, la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yadkhulan nar aw tat'ama. Tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun wa tashhid. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah.
siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat As-Sajzi. Hadis marfu dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah, selalu dakwakan pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Latihan dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Adapun sifat yang kedua, salat khusyuk wal khudu, artinya salat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah, serta dilakukan dengan cara Rasulullah SAW. Maksudnya, bagaimana kita membawa sifat-sifat taat kepada Allah yang ada dalam salat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Keuntungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu mi'rajnya orang beriman. Maka cara mendapatkan salat khusyuk wal khudu ini, senantiasa dakwakan pentingnya salat khusyuk dan khudu. Latihan dengan cara memperbaiki tertib zahir salat, bermula dari istinja, wudu, hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Kemudian batinnya salat, mengingat kebesaran Allah dalam salat. Hati kita ketika sedang melakukan salat, kemudian belajar menyelesaikan masalah apa saja dengan salat. Kemudian berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita taufik untuk senantiasa mengerjakan salat dengan khusyuk dan khudu. Hadirin yang mulia, teman-teman sekalian, insyaallah kita akan lanjut untuk sifat ketiga dan sifat keempat, yaitu ilmu ma'azikir dan ikram muslimin di part kedua. Sampai di sini sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.